Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laudi Ahmad Rifai. Saya mahasiswa aktif Universitas Kairon dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Selamat datang di video ini. Kali ini saya akan membahas salah satu pendekatan menarik dalam penelitian kualitatif, yaitu etnometodologi, terutama tentang teknik analisis yang digunakan dalam metode ini. Mungkin istilahnya terdengar asing atau bahkan sulit diucapkan, tapi setelah video ini kalian akan memahami bagaimana etnometodologi bekerja dan bagaimana kita bisa menggunakannya dalam riset sosial. Kali ini etnometodologi pertama kali diperkenalkan oleh Harold Garfunkel pada tahun 1960-an. Ini adalah pendekatan yang mencoba memahami bagaimana orang-orang awam bisa dalam kehidupan sehari-hari menciptakan keteraturan sosial melalui interaksi mereka. Jadi fokus etnometodologi bukan pada lembaga besar, struktur kekuasaan atau statistik, tetapi pada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari tanpa sadar, seperti menyapa orang, menunggu antrean, atau bahkan tertawa di waktu tertentu. Tujuan utama etnometodologi adalah mengetahui metode atau cara-cara yang digunakan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat dunia sosial mereka terasa masuk akal, teratur, dan logis. Kita semua sebenarnya punya metode tersendiri dalam menjalani hidup sosial, tapi metode itu sering tidak kita sadari. Nah, etnometodologi berusaha menggali dan mengungkap metode tersembunyi itu. Lalu, bagaimana cara etnometodologi menganalisis sesuatu? Teknik analisis dalam etnometodologi bisa dibilang cukup unik. Salah satu teknik paling terkenal adalah analisis percakapan di sini. Di sini penelitian mereka percakapan nyata bisa antara dua orang yang ngobrol di kafe, percakapan telepon atau interaksi di ruang kelas. Setelah itu percakapan tersebut ditranskrip secara rinci, bahkan sampai ke jeda, intonasi suara atau tawa yang muncul di tengah kalimat. Dari sini penelitian melihat pola atau aturan tak tertulis yang digunakan oleh orang-orang saat berbicara. Misalnya, bagaimana orang tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, atau bagaimana seseorang bisa mengekspresikan ketidaksetujuan tanpa secara langsung menolak. Teknik lainnya adalah apa yang disebut branching eksperimen, atau dalam bahasa sederhana eksperimen pelanggan norma. Ini adalah metode yang dilakukan dengan sengaja merusak atau menyimpang dari rutinitas sosial biasa untuk melihat bagaimana orang merespon dan mencoba mengembalikan keteraturan yang terganggu. Contoh sederhana, misalnya kita bertamu ke rumah teman, lalu setelah dibukakan pintu, kita langsung masuk tanpa menyapa, atau seseorang bertanya, "Apa kabar?" Kita menjawab dengan sangat panjang dan serius seperti dalam wawancara. Eksperimen ini biasanya membuat lawan bicara merasa aneh, tidak nyaman, atau bingung. Nah, reaksi itulah yang menunjukkan bahwa dalam kehidupan sosial ada aturan tak tertulis yang kita patuhi sejak dini. Ada juga teknik yang disebut indeksikalitas, di mana penelitian memperhatikan bagaimana makna sebuah kata atau tindakan sangat tergantung pada konteksnya. Kata-kata seperti itu kemarin dia akan punya makna berbeda tergantung siapa yang bicara kepada siapa, dalam situasi apa, dan kapan. Jadi analisis dalam etnometodologi tidak bisa lepas dari konteks ini juga, yang membuat pendekatan ini sangat kaya secara makna, tetapi juga menantang karena tidak bisa digeneralisasi secara sembarangan. Selanjutnya ada konsep penting dalam etnometodologi yang disebut refleksivitas. Refleksivitas adalah ide bahwa tindakan sosial tidak hanya mencerminkan keteraturan, tetapi juga membentuk dan memperkuatnya. Misalnya, ketika
ketika dua orang saling menyapa dengan sopan di kantor. Mereka bukan hanya menjalankan norma kesopanan, tapi sekaligus sedang menciptakan suasana kerja yang profesional dan teratur. Lalu, bagaimana semua hal ini diterapkan dalam penelitian nyata? Mari kita ambil salah satu contoh kasus sederhana. Misalnya, kita ingin meneliti interaksi antara kasir dan pelanggan di minimarket. Secara umum, interaksi ini terkesan bisa saja sopan, transaksi ucapan terima kasih, tapi dalam pandangan etnometodologi justru di situ letak keunikan penelitian. Penelitian akan memperhatikan bagaimana pola sopan sapan terjadi, siapa yang lebih dulu bicara, bagaimana bahasa tubuh pelanggan saat menunggu, dan bagaimana reaksi kasir ketika ada gangguan atau pelanggan berperilaku di luar kebiasaan. Peneliti bisa merekam percakapan, pengamatan rinci, dan kemudian menganalisis transkrip percakapan itu untuk melihat bagaimana aturan sosial dibentuk dan dijaga. Lewat pendekatan ini, penelitian menunjukkan bahwa interaksi biasa ternyata mengandung struktur sosial yang sangat kompleks dan bermakna. Lalu, bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan pendekatan ini? Salah satu kelebihan utama etnometodologi adalah kedalamannya dalam membaca interaksi sosial mikro. Ia bisa menunjukkan bahwa hal-hal remeh dalam keseharian sebenarnya adalah fondasi keteraturan sosial. Ia berguna bagi peneliti yang ingin memahami realitas sosial dalam bukan dari asumsi teoritis yang sudah jadi. Namun, pendekatan ini juga punya kelemahan karena sangat kontekstual. Hasil penelitian etnometodologi sulit digeneralisasi. Peneliti juga perlu waktu dan keterampilan tinggi untuk melakukan transkrip dan analisis percakapan secara rinci. Selain itu, karena fokusnya sangat mikro, pendekatan ini kurang cocok jika kamu ingin meneliti fenomena besar seperti sistem politik atau perubahan sosial secara luas. Kesimpulannya, etnometodologi adalah pendekatan kualitatif yang melihat kehidupan sosial dari perspektif orang biasa dengan fokus pada bagaimana makna dan keteraturan sosial dibentuk melalui interaksi sehari-hari. Teknik analisisnya seperti analisis percakapan dan eksperimen pelanggan. Sudut pandang baru dalam memahami masyarakat. Mungkin pendekatan ini tidak cocok untuk semua jenis penelitian, tapi jika kamu benar-benar ingin memahami bagaimana orang menjalankan kehidupan sosial mereka dalam tindakan konkret, maka etnometodologi adalah alat yang sangat berharga. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai akhir, semoga kamu mendapatkan wawasan baru dan bisa menerapkannya dalam penelitianmu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika kamu sudah suka konten seperti ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laode Ahmad Rifai. Saya mahasiswa Universitas Kairun Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Selamat datang di video ini. Kali ini saya akan membahas salah satu pendekatan menarik dalam penelitian kualitatif, yaitu etnometodologi, terutama tentang teknik analisis yang digunakan dalam metode ini. Mungkin istilahnya terdengar asing atau bahkan sulit diucapkan, tapi setelah video ini kamu akan memahami bagaimana etnometodologi bekerja dan bagaimana kita bisa menggunakannya dalam riset sosial. Etnometodologi pertama kali diperkenalkan Harold Garfinkel pada tahun 1960-an. Ini adalah pendekatan yang mencoba memahami bagaimana orang biasa, orang awam
dalam kehidupan sehari-hari menciptakan keteraturan sosial melalui interaksi mereka. Jadi, fokus etnometodologi bukan pada lembaga besar, struktur kekuasaan, dan statistik, tetapi pada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari tanpa sadar, seperti menyapa orang, menunggu antrian, dan bahkan tertawa di waktu tertentu. Tujuan utama etnometodologi adalah menyingkap metode atau cara-cara yang digunakan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat dunia sosial mereka terasa masuk akal, teratur, dan logis. Kita semua sebenarnya punya metode tersendiri dalam menjalani hidup sosial. Tetapi metode itu sering tidak kita sadari. Nah, etnometodologi berusaha menggali dan mengungkap metode tersembunyi itu. Lalu, bagaimana caranya etnometodologi menganalisis sesuatu? Teknik analisis dalam etnometodologi bisa dibilang cukup unik. Salah satu teknik yang paling terkenal adalah analisis percakapan. Di sini, penelitian merekam percakapan nyata bisa antara dua orang yang ngobrol di kafe, percakapan telepon, atau interaksi di ruang kelas. Setelah itu, percakapan tersebut ditranskrip secara rinci, bahkan sampai ke jeda, intonasi suara, atau tawa yang muncul di tengah kalimat. Dari sini, peneliti melihat pola atau aturan tak tertulis yang digunakan oleh orang-orang saat berbicara. Misalnya, bagaimana orang tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan bagaimana seseorang bisa mengekspresikan ketidaksetujuan tanpa secara langsung menolak. Teknik lainnya adalah apa yang disebut breaching experiment, atau dalam bahasa sederhana, eksperimen pelanggaran norma. Ini adalah metode yang dilakukan dengan sengaja merusak atau menyimpang dari rutinitas sosial biasa, untuk melihat bagaimana orang merespon dan mencoba mengembalikan keteraturan yang terganggu. Contoh sederhananya, saya bisa kasih contoh, misalkan kita bertamu ke rumah teman, lalu setelah dibukakan pintu, kita langsung masuk tanpa menyapa, atau saat seseorang bertanya, "Apa kabar?" kita menjawab sangat panjang dan serius, seperti dalam wawancara. Eksperimen ini biasanya membuat lawan bicara merasa aneh, tidak nyaman, atau bingung. Nah, reaksi itulah yang menunjukkan bahwa kehidupan sosial ada aturan tak tertulis yang kita patuhi bersama, meski tidak pernah diajarkan secara formal. Ada juga teknik yang disebut indeksikalitas, di mana penelitian memperlihatkan bagaimana makna sebuah kata atau tindakan sangat tergantung pada konteksnya. Kata-kata seperti itu, kemarin, atau dia akan punya makna berbeda tergantung siapa yang berbicara kepada siapa, dalam situasi apa, dan kapan. Jadi, analisis dalam etnometodologi tidak bisa lepas dari konteks. Ini juga yang membuat pendekatan ini sangat kaya secara makna, tetapi juga menantang karena tidak bisa digeneralisasi secara sembarangan. Selanjutnya, ada konsep penting dalam etnometodologi yang disebut refleksivitas. Refleksivitas adalah ide bahwa tindakan sosial tidak hanya mencerminkan keteraturan, tetapi juga membentuk dan memperkuatnya. Misalnya, ketika dua orang saling menyapa dengan sopan di kantor, mereka bukan hanya menjalankan norma kesopanan,
tetapi sekaligus sedang menciptakan suasana kerja yang profesional dan teratur. Lalu, bagaimana semua ini diterapkan dalam penelitian nyata? Mari kita ambil satu contoh kasus sederhana. Misalnya, kita ingin meneliti interaksi antara kasir dan pelanggan di minimarket secara umum. Secara umum, interaksi ini terkesan biasa saja. Sapaan transaksi, ucapan terima kasih, tapi dalam pandangan etnometodologi justru di situ letak keunikan penelitian. Penelitian akan memperlihatkan bagaimana pola sapaan terjadi, siapa yang lebih dulu bicara, dan bagaimana bahasa tubuh pelanggan saat menunggu, serta reaksi kasir ketika ada gangguan atau pelanggan berperilaku di luar kebiasaan. Peneliti bisa merekam percakapan, menuliskan pengamatan rinci, dan kemudian menganalisis transkrip percakapan itu untuk melihat bagaimana aturan sosial dibentuk dan dijaga. Lewat pendekatan ini, penelitian bisa menunjukkan bahwa interaksi biasa ternyata mengandung struktur sosial yang sangat kompleks dan bermakna. Lalu, bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan pendekatan ini? Salah satu kelebihan utama etnometodologi adalah kedalamannya dalam membaca interaksi sosial mikro. Ia bisa menunjukkan bahwa hal-hal remeh dalam keseharian sebenarnya adalah fondasi keteraturan sosial. Ini berguna bagi peneliti yang ingin memahami realitas sosial dari dalam, bukan dari asumsi teoritis yang sudah jadi. Namun, pendekatan ini juga punya kelemahan karena sangat kontekstual. Hasil penelitian etnometodologi sulit digeneralisasi. Peneliti juga perlu waktu dan keterampilan tinggi untuk melakukan transkrip dan analisis percakapan secara rinci. Selain itu, karena fokusnya sangat mikro, pendekatan ini kurang cocok jika kamu ingin meneliti fenomena besar seperti sistem politik atau perubahan sosial secara luas. Kesimpulannya, etnometodologi adalah pendekatan kualitatif yang melihat kehidupan sosial dari perspektif orang biasa dengan pada bagaimana makna dan keteraturan sosial dibentuk melalui interaksi sehari-hari. Teknik analisisnya seperti analisis percakapan dan eksperimen pelanggaran norma. Pelanggaran norma memberikan sudut pandang baru dalam memahami masyarakat. Mungkin pendekatan ini tidak cocok untuk semua jenis penelitian, tapi jika kamu ingin benar-benar memahami bagaimana orang menjalankan kehidupan sosial mereka dalam tindakan konkret, maka etnometodologi adalah alat yang sangat berharga. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga kamu yang mendengarkan mendapatkan wawasan baru dan bisa menerapkannya dalam penelitianmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kamu suka konten seperti ini, sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.